Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini kita akan kembali menganalisa 3 buah sinyal saham yang dimiliki oleh Bintang Oto Global, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Aneka Tambang, dan yang ketiga yang akan kita bahas adalah emiten yang dimiliki oleh Bank BTPN Syariah. Jadi kita mulai saja untuk emiten yang pertama yang akan kita bahas, yaitu BOGA, itu kode emitennya yang dimiliki oleh Bintang Oto Global. Jadi kalau kita perhatikan Bintang Oto Global di hari ini di tanggal 16 September 2021 itu dibuka di harga 1.370 dengan rentang harganya adalah 1.370 sampai dengan 1.395, di mana ditutup di harga 1.370 atau sama dengan di harga previous close di hari kemarin yang di 1.370 juga. Bintang Oto Global hari ini memiliki volume perdagangan itu sebesar 139,75 miliar rupiah, di mana market cap-nya adalah 5,21 triliun dengan price earning ratio-nya adalah di 279,52 kali. Jadi kalau kita perhatikan BOGA itu Bintang Oto Global itu hari ini paling banyak diperdagangkan adalah di harga 1.380 itu sebesar 345.772 lot dengan 882 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan dari bid offernya sendiri itu tampak paling banyak itu ada di bidnya itu sebesar 11.688 lot itu pada penutupan, dan di offernya sendiri adalah sebesar 9.080 lot, dimana kalau kita perhatikan itu di bidnya atau paling banyak itu di antre atau ditunggu adalah di harga 1.365, dan di offernya sendiri itu paling banyak itu ditawarkan adalah di harga 1.395 rupiah. Dan kalau kita beralih ke price dari BOGA dalam 30 hari terakhir itu tampak BOGA ditutup hijau itu sebanyak 7 hari dan ditutup merah sebanyak 8 hari. Dan kalau kita perhatikan sehari sebelum dia hijau itu baik di tanggal 9 itu di harga 1345, dan kalau di tanggal 6 itu adalah di 1355, sedangkan saat ini itu ditutup di 1370 rupiah. Kemudian BOGA dalam 1 bulan terakhir kalau kita perhatikan price range-nya itu tampak BOGA itu memiliki rentang harga di 1.325 sampai dengan 1.420, sehingga kalau diperhatikan dengan harga sekarang maka BOGA sudah termasuk pada harga rata-rata dalam 1 bulannya. Dan asing sendiri itu tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 133,55 juta rupiah hari ini di saham BOGA. Dan dalam 1 minggu terakhir itu tampak asing melakukan net foreign buy itu sebesar 2,63 miliar rupiah. Dan dalam 1 bulan terakhir itu tampak asing melakukan net foreign sale itu sebesar 53,61 miliar rupiah. Selanjutnya kalau kita beralih ke sisi teknikalnya itu tampak Bandar Detektor hari ini itu kalau kita perhatikan top 1 broker dan top 3 broker itu tampak sedang melakukan big akumulasi. Top 5 broker itu sedang melakukan normal akumulasi, dan secara general itu broker melakukan akumulasi, di mana broker AP adalah sebagai top net buyer-nya dan broker AG adalah sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita melihat dalam 1 minggu terakhir dari broker Bandar Detektor itu tampak kita perhatikan top 1 broker maupun top 3 broker sedang melakukan small akumulasi, dan top 5 broker itu posisinya netral dengan kondisi broker secara general dalam 1 minggu terakhir adalah sedang melakukan akumulasi, di mana broker AP adalah sebagai top net buyer-nya dan broker PO adalah sebagai top net seller-nya. Kalau kita perhatikan dari sisi stokastik itu tampak percentage K itu sudah memotong percentage D dan sedang bergerak ke atas, sehingga kemungkinan harga akan bergerak masih akan bergerak ke atas, dimana kalau kita lihat juga dari volumenya sendiri itu tampak
volume hari ini sedikit berada di bawah rata-rata volume dalam 2 hari. Dan dari sisi MACD itu kalau kita perhatikan tampak hari ini sedang berusaha memotong garis signal itu, sehingga dari histogramnya sendiri juga sudah mulai mengecil mengarah ke angka 0, sehingga kemungkinan tren akan berbalik arah atau tren sedang akan menuju ke utara. Dan kalau kita lihat juga dari parabolik SAR itu terkonfirmasi bahwa tren sedang uptrend. Dan kalau kita lihat dari sisi MA-nya sendiri atau dari sisi EMA-nya yang kita pergunakan, itu tampak EMA 13 itu masih berada di bawah dari EMA 20, dan juga di EMA 50 itu tampak masih berada di atas dari EMA 13, sehingga tren belum terkonfirmasi benar-benar sedang bullish. Sehingga bagi kami untuk BOGA itu memiliki support pertama adalah di 1330 dan support keduanya adalah di 1290, di mana resisten pertama itu ada di 1405 dan resisten kedua ada di 1430 rupiah. Sedangkan kalau kita perhatikan untuk emiten BOGA ini tampak sideways dari awal tahun ini. Jadi kalau kita perhatikan itu dari bulan akhir tahun itu pergerakannya adalah di kisaran 1400 sampai dengan 1300 rupiah. Jadi masih sideways. Apakah ini akan setelah sideways apakah akan meluncur ke atas ataukah akan berbalik arah, itu yang masih kita perlu perhatikan. Dan kalau kita berpindah ke sisi volume chart dari BOGA itu, maka tampak kalau kita lihat dalam 20 hari terakhir itu BOGA itu tampak harga saat ini yang di 1370 itu berada di atas volume chart terpanjang. Dan kalau kita rubah dalam 60 hari terakhir itu tampak harga BOGA itu berada di bawah volume chart terpanjang, di mana volume chart terpanjangnya adalah di kisaran 1415 sampai dengan 1400. Dan kalau kita rubah menjadi 1 tahun atau 220 hari itu tampak harga BOGA sekarang itu sedang berada di sisi atas dari volume chart terpanjang. Selanjutnya kita berpindah ke emiten kedua yang akan kita bahas hari ini, yaitu emiten yang dimiliki oleh ANTM atau Aneka Tambang. Jadi kalau kita perhatikan itu tampak Aneka Tambang itu hari ini itu dibuka di harga 2.520 dengan rentang harganya adalah di 2.390 sampai dengan 2.550 dan ditutup di harga 2.410 atau mengalami pelemahan sebanyak 80 poin jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin yang di 2.490. ANTM sendiri memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebesar 403,45 miliar rupiah, di mana market cap-nya adalah sebesar 57,91 triliun rupiah, dengan price earning ratio-nya adalah 22,97 kali. Dan kalau kita perhatikan ANTM itu hari ini itu tampak paling banyak diperdagangkan adalah di harga 2.460, itu sebesar 231.084 lot dengan 2.608 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan dari bid overnya sendiri tampak volume bid di penutupan tadi itu lebih besar dari volume overnya, itu hampir 2,5 kali lipat, di mana volume bidnya adalah sebesar 169.211, sedangkan volume overnya itu hanya 62.913 lot. Dan kalau kita perhatikan di bidnya sendiri itu tampak volume terbesar itu ada di harga 2.410 dan di overnya adalah volume terbesar ada di harga 2.450 rupiah. Selanjutnya kalau kita melihat dari price diary dari ANTM itu tampak ANTM dalam 30 hari terakhir itu hijau sebanyak 11 hari dan ditutup merah sebanyak 10 hari, di mana di tanggal 14
itu ditutup di harga 2.470, di tanggal 8 itu di 2.320, dan hari ini itu ditutup di harga 2.410 rupiah. Kalau kita lihat dari rentang harga dalam satu bulan dari ANTM, itu tampak harga ANTM itu dalam satu bulan rentangnya adalah dari 2.240 sampai dengan 2.630, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga ANTM sekarang yang di 2410, maka harga ANTM itu masih sangat sedikit di bawah average, jadi masih di harga rata-rata dalam satu bulan terakhir. Dan kalau kita perhatikan juga asing itu tampak melakukan penjualan di saham ANTM hari ini itu sebesar 94,97 miliar rupiah. Sedangkan dalam satu minggu terakhir itu asing melakukan net foreign buy itu sebesar 51,30 miliar rupiah, dan dalam satu bulan terakhir itu asing melakukan net foreign buy sebesar 111,62 miliar rupiah. Jadi asing tampaknya hari ini mulai keluar sedikit demi sedikit di emiten ANTM. Dan kalau kita lihat dari sisi teknikal dari ANTM itu tampak dari sisi bandar detektor itu kita lihat bahwa top 1 broker itu posisinya masih netral, top 3 broker itu melakukan normal akumulasi, dan top 5 broker itu sedang melakukan small accumulation, di mana secara general broker melakukan akumulasi, di mana broker MG adalah sebagai top net buyer-nya dan broker YP adalah sebagai top net seller-nya. Sedangkan kalau kita berpindah ke satu minggu terakhir dari bandar detektor, kalau kita perhatikan itu tampak top 1 broker itu juga posisinya netral dalam satu minggu terakhir, sedangkan top 3 dan top 5 broker itu sedang melakukan normal akumulasi, dan secara general itu broker sedang melakukan akumulasi, di mana broker CS itu sebagai top net buyer-nya dan broker IF adalah sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita lihat dari sisi stochastic itu tampak setelah terjadi percobaan untuk membuat golden cross itu di hari kemarin itu tampak tidak berhasil dan masih terus meluncur ke bawah, sedangkan dari volumenya hari ini itu di atas rata-rata dari 20 hari terakhir, akan tetapi dalam kondisi merah, sehingga kedepannya masih kita perlu perhatikan akan bergerak kemana. Dan dari sisi MACD kalau kita lihat juga tampak garis signal itu tampak sedikit menungkik, ingin memotong garis garis signal, dan juga dari histogram itu sudah bergerak turun mendekati arah nol. Apakah tren akan berbalik dari bullish menjadi bearish, itu kita perlu perhatikan lagi di keesokan hari. Dan dari sisi parabolic SAR, walaupun ini masih terkonfirmasi masih ada sedang uptrend, akan tetapi kalau kita lihat dari EMA 13 sendiri juga melengkung ke bawah, kemungkinan akan memotong EMA 20 maupun 50, sehingga kalau besok ini terpotong maka terkonfirmasi bahwa tren sudah berubah dan sedang downtrend, sehingga bagi kami untuk ANTM ini memiliki support pertama adalah di 2330 dan support kedua di 2240, sedangkan resisten pertamanya ada di 2530 dan resisten kedua ada di 2600 rupiah. Dan kalau kita lihat dari volume chartnya sendiri dari ANTM itu, kalau kita perhatikan volume chart dari ANTM tampak dalam 20 hari terakhir itu harga kecenderungan masih bergerak ke bawah, belum terjadinya pullback, di mana harga ANTM sekarang yang di 2410 itu dalam 20 hari terakhir itu sudah berada di bawah volume chart terpanjang yang di 2580 sampai dengan 2550. Dan kalau kita rubah menjadi 60 hari dari ANTM juga tampak sudah berada di bawah, tapi tetap belum terjadinya pullback. Dan kalau kita rubah menjadi 1 tahun di 220 hari itu tampak harga ANTM itu sudah berada di bawah volume chart terpanjang, tapi
tetap ini harus diperhatikan masih bergerak ke bawah, apakah akan menembus di volume chart terpanjang yang kedua di 2100 ataukah akan berbalik arah, sedangkan volume chart terpanjang dalam satu tahun itu adalah di 2600 sampai dengan 2850 rupiahan. Dan akhirnya kita bahas untuk emiten ketiga yang terakhir yang akan kita analisa hari ini, yaitu emiten yang dimiliki oleh BT dengan kode emiten BTPS atau Bank BTPN Syariah Tbk. Jadi kalau kita lihat BTBS itu hari ini dibuka di harga Rp3.250, itu dengan rentang harganya adalah antara 3.210 sampai dengan 3.280 dan ditutup di 3.280 atau menguat sebesar 30 poin jika dibandingkan dengan hari sebelumnya yang ditutup di Rp3.250. BTPS sendiri memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebesar 9,66 miliar rupiah, itu dengan market cap-nya adalah sebesar 25,27 triliun rupiah, di mana price earning ratio-nya adalah 16,41 kali. Dan kalau kita perhatikan untuk BTBS sendiri hari ini paling banyak diperdagangkan adalah di harga 3.220, itu sebesar 9.021 lot dengan 276 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan bid offer pada saat penutupan itu tampak posisi bidnya itu lebih besar dari offernya hampir 2 kali, di mana bidnya sebesar 3.060 lot dan offernya itu sebesar 1.567 lot, di mana di bidnya paling banyak itu ditunggu di harga 3.260 dan di offernya sendiri itu paling banyak ditunggu di Rp3.300. Selanjutnya kalau kita lihat dari price diary dari BTPS sendiri dalam 30 hari terakhir tampak ditutup hijau itu sebanyak 13 hari dan ditutup merah sebanyak 8 hari, dimana kalau kita lihat dari rentang harga dalam satu bulan itu rentang harganya adalah di 2.550, sedangkan tertingginya adalah di Rp3.460, sehingga BTPS itu berdasarkan harga saat ini sudah boleh dikatakan cukup mahal kalau dilihat dalam satu bulan ini. Dan asing sendiri itu melakukan net foreign buy itu sebesar 11,91 miliar rupiah di emiten BTPS hari ini. Di dalam satu minggu terakhir asing itu membeli sebesar 48,4 miliar rupiah, dan dalam satu bulan terakhir itu asing melakukan net foreign buy itu sebesar 94,42 miliar rupiah. Dari sisi teknikalnya sendiri kalau kita lihat di hari ini dari Bandar Detektor tampak top 1 broker sedang melakukan big akumulasi, top 3 broker itu melakukan small akumulasi, dan top 5 broker itu posisinya adalah netral, di mana broker DX adalah sebagai top net buyer-nya dan broker YJ sebagai top net seller-nya, di mana kalau kita perhatikan dalam satu minggu terakhir untuk BTPS tampak dari sisi Bandar Detektor top 1 dan top 3 itu melakukan big akumulasi dan top 5 broker itu melakukan normal akumulasi, di mana broker RX adalah sebagai top net buyer-nya dan broker BK adalah sebagai top net seller-nya. Kalau kita berpindah ke sisi stokastik daripada BTPS, tampak hari ini itu sedang berusaha untuk membentuk golden cross, sehingga kita perlu tunggu hari esok apakah akan terkonfirmasi golden cross-nya ini benar-benar terjadi ataukah akan terjadi pembalikan arah. Dan dari sisi volume sendiri hari ini tampak volume perdagangannya sangat kecil sekali, jadi di bawah dari rata-rata 20 hari maupun dalam satu minggu ini, jadi volumenya sangat kecil sekali. Dan dari sisi MACD tampak garis MACD itu masih berada di atas garis garis signal, sehingga terkonfirmasi tren belum berubah, dan dari histogramnya sendiri itu masih berada di atas angka 0. Dari sisi EMA-nya sendiri baik EMA 13, 20 maupun 50 yang kita pergunakan
itu tampak MA13 itu masih berada di atas, sehingga terkonfirmasi tren masih cenderung bergerak ke atas atau bullish, sehingga bagi kami BTPS itu memiliki support pertama di 3.210 dan support keduanya adalah di 3.130, di mana resisten pertama itu di 3.330 dan resisten kedua di 3.460. Dan kalau kita lihat dari volume chartnya sendiri, itu kalau kita lihat dalam 20 hari itu tampak harga BTPS itu sedang berada di volume chart terpanjangnya, dan dalam 60 hari kalau kita perhatikan harga BTPS itu jauh dari volume chart terpanjang, di mana volume chart terpanjang adalah di kisaran 2.550 sampai dengan 2.675-an, di mana harga BTPS sekarang adalah di Rp3.280. Sedangkan kalau kita rubah menjadi 220 hari atau dalam setahun, itu tampak harga BTPS itu masih berada jauh di bawah volume chart terpanjang, di mana volume chart terpanjangnya adalah di 3.800 dan sampai dengan Rp4.050. Jadi demikianlah analisa rekomendasi saham yang bisa kami sampaikan hari ini untuk 3 emiten, yaitu yang dimiliki oleh Bintang Oto Global, Aneka Tambang, dan Bank BTPN Syariah. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Jadi di sini kami tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.